Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis aktivitas dakwah berbasis media massa. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Andika Nurul Pertama, lalu ada Agustin, ada Alfian Hidayat, ada Arfan Muhammad, ada Atira Irbah, ada Aulia Nidian, Ayuna Triandi Azakira, dan Bintang Irkiansyah. Tanpa memakan banyak waktu lagi, kami akan langsung meluncur ke materi. Yang pertama ada dakwah. Pada dasarnya, dakwah menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, dakwah bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media yang ada, seperti penggunaan media-media mutakhir untuk bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah. Karakteristik media massa elektronik berbeda dengan media massa yang lain, karena masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah karakteristik dai sebagai komunikasi di media massa. Lalu yang kedua adalah karakteristik halayak sebagai komunikasi di media massa. Lalu yang terakhir ada karakteristik pesan dalam dakwah melalui media massa. Untuk next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfan Muhammad. Dipersilahkan. Next slide. Eksistensi media dalam berkomunikasi adalah upaya manusia untuk melakukan perpanjangan dari telinga dan mata dalam menjawab tantangan alam untuk dapat menjangkau sebanyak-banyaknya khalayak yang bernama massa dalam waktu yang sangat singkat. Maka dakwah memerlukan kemajuan ilmu dan teknologi. Komunikasi yang dikenal dengan media massa yaitu para dai atau membalik perlu memahami karakteristik setiap jenis media massa, termasuk keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam media massa tersebut, dan juga kapasitas yang sebagai media komunikasi dan dapat dimakan sebagai media dakwah. Adapun media massa yang digunakan dalam berdakwah ada pers atau surat kabar, film, dan juga radio. Yang pertama, film. Media massa ini lahir setelah pers yang biasanya disebut dengan sinema dan juga bermakna gedung tempat pertunjukan atau bioskop. Film sebagai media komunikasi massa dapat menjadi media dakwah yang efektif dengan pendekatan seni budaya yang dibuatkan pesan kaidah sinematografi, pesan dakwah, dan diekspresikan dalam bentuk cerita yang disajikan dalam film kepada khalayak dengan daya pengaruh yang besar. Yang kedua, media massa yaitu radio adalah media massa elektronik tertua dan sangat luas, kemudian beradaptasi dengan perubahan dunia dengan mengembangkan hubungan saling menguntungkan dan melengkapi dengan media lainnya atau domini. Radio memiliki keunggulan terutama karena radio tidak mengenal rintangan geografis seperti itu pada surat kabar dan film. Itulah sebabnya berita atau informasi melalui media massa atau radio dapat diterima di mana saja. Mungkin itu di antara media massa yang digunakan pada zaman sekarang untuk media dakwah. Terima kasih. Next slide. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang media massa lawan atau kawan bagi proses dakwah. Nah, dilihat di zaman sekarang banyak sekali opini-opini yang berkeliaran di dunia ataupun di media massa, yang dimana opini tersebut banyak sekali mengandung sensasi ataupun provokasi, yang dimana hasilnya atau impactnya bagi kita yaitu seringkali membuat keadaan semakin kacau ataupun keadaan menjadi semakin tidak teratur, karena banyak sekali seperti di dunia internasional hal tersebut bisa membuat suatu perubahan yang dimana perubahan tersebut menjadi lebih buruk. Nah, itu adalah karena gampangnya media sosial gitu, karena gampangnya media sosial yang membuat keadaan semakin kacau, semakin ricuh. Sedangkan itu bagi proses dakwah kerap kali kadang menimbulkan sensasi-sensasi yang begitu tinggi gitu.
Akan tetapi jika digunakan dengan baik, dengan pengawasan yang lebih baik, maka itu akan sangat efektif jikalau proses dakwah menggunakan rekayasa media massa. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dakwah dan media massa. Kita melihat kekuatan media massa, yang dimana kekuatan tersebut sangat mungkin sangat kejam ataupun sangat bagus. Karena apa? Karena dengan kekuatan media massa kita bisa menyalinap langsung tanpa bertatap muka, pesan-pesan kita tersampaikan secara tidak langsung, secara cepat. Nah, kan tetapi kita lihat kekuatan media massa itu seperti apa? Seperti teori ketika perang dunia itu ada teori jarum jam gitu kalau nggak salah, yang dimana kekuatan media massa itu dibilang memiliki kekuatan gaib, yang dimana ketika pelurunya disampaikan oleh sang komunikator, maka sang target itu tidak akan berdaya, karena ya dengan kekuatannya itu ketika di perang dunia media massa digunakan sebagai agitasi dan propaganda karena bisa menghasilkan impact yang lebih dahsyat ketika itu digunakan keburukan. Akan tetapi ketika digunakan dengan kebaikan, hal seperti itu juga akan membuat lebih baik gitu, akan lebih efektif dan lebih cepat ditangkap oleh sang penerima dakwah gitu. Mungkin itu sekilas dari kekuatan dari media massa yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, bagian sekarang saya lanjut materi tentang menjelaskan tentang media-media massa yang bisa digunakan untuk berdakwah. Banyak sekali media-media massa yang bisa digunakan untuk berdakwah. Saya meninjau dari Hamzah Yakub yang memberikan beberapa metode berdakwah yang efektif gitu. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan, yang ketiga lukisan, yang keempat audiovisual. Yang pertama itu lisan, yang dimana lisan ini adalah metode yang sering digunakan oleh para pendakwah, karena metode lisan ini dilakukan dengan cara face to face. Kita bisa melihat sang penerima dan siapa yang memberikan pesan, siapa yang menerima pesan dan siapa yang memberikan pesan. Ini mungkin media lisan ini sangat efektif digunakan oleh para pendakwah, karena dimana hal ini bisa dilihat langsung oleh dan diterima langsung oleh para penerima pendakwah, karena pun juga para penerima pesan itu bisa mempertanyakan ketika ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dicerna oleh mereka. Kedua itu dengan tulisan. Nah, tulisan itu banyak sekali contohnya, seperti di koran, majalah, ataupun di media massa yang menggunakan tulisan seperti Twitter dan lain-lain. Nah, ini juga bagus, akan tetapi kerap kali masalahnya yaitu orang Indonesia memiliki kekurangan minat untuk membaca ataupun kurangnya literasi, sehingga dengan tulisan ini efektif untuk orang-orang yang sering membaca ataupun literasi di media apapun. Nah, yang ketiga lukisan. Lukisan ini digunakan oleh para seniman untuk ataupun para pendakwah juga untuk memberikan sebuah dorongan dakwah gitu untuk di masyarakat, seperti tulisan-tulisan kaligrafi, lukisan-lukisan habaib ataupun para tokoh masyarakat, yang dimana mereka bisa ketika mereka melihat lukisan tersebut, mereka akan mengingat apa yang dijelaskan ataupun dakwah ataupun pesan-pesan yang diberikan oleh para dai tersebut. Maka mereka akan
secara tidak langsung mengingat pesan-pesan tersebut dengan melihat lukisan. Nah, yang keempat ada audio visual. Nah, audio visual ini sekarang banyak ya, seperti di radio, podcast, ataupun yang lainnya. Karena dengan audio visual mereka bisa melakukan dua pekerjaan secara langsung gitu. Ketika mereka sedang bersantai, mereka juga bisa sambil mendengarkan pesan-pesan dakwah. Ketika mereka bekerja ataupun ketika mereka bersih-bersih di rumah, mereka tinggal menyalakan, dan secara tidak langsung juga ini akan membuat pendengaran mereka, dan ini sangat simple gitu, sangat efisien ya. Mereka cuman menyetelnya lalu mendengarkannya. Ketika video ataupun pesan dakwah itu diputar berkali-kali, mereka akan menyimpan pesan-pesan tersebut di dalam memorinya, yang dimana itu juga penting. Itu juga audiovisual tersebut metode dakwah yang efektif di zaman sekarang, karena semakin tingginya teknologi yang ada di dunia ini, sehingga semakin mudah dan semakin cepat bergerak di masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebagai alat komunikasi massa, media massa mempunyai peranan yang signifikan sebagai agen perubahan sosial. Perkembangan dan kemajuan teknologi media, khususnya televisi, dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Media massa merupakan sumber informasi utama mengenai kejahatan dan sistem peradilan, termasuk televisi, memberikan sumbangan yang relatif besar dalam membentuk kesan atau impression terhadap kenyataan kejahatan di tengah masyarakat. Dengan dimanfaatkan peranan media massa yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara cepat dan akurat, diharapkan penyampaian pesan agama yang difasilitasi oleh media massa dapat berhasil dengan baik. Menurut Rahman, komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang terbesar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Menurut Effendi, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar, siaran radio, dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Menurut Elizabeth Noella Newman, ada 4 tanda pokok komunikasi massa. Yang pertama, bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antar peserta komunikasi. Yang ketiga, bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, mempunyai publik yang secara geografis terbesar. Kemudian menurut Rahman mengemukakan adanya kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Media massa baik cetak maupun media elektronik mempunyai beberapa karakteristik tersendiri dalam menyampaikan pesan, baik berupa pesan berita secara langsung ataupun melalui pertunjukan film. Menurut Maftuh yang dikutip oleh Muhyiddin 21, karakter masyarakat desa dan metode dakwah yang dapat digunakan pada mereka. Yang pertama, komunitas desa relatif sederhana, taat pada tradisi agama. Yang kedua, adanya kontrol sosial yang kuat. Yang ketiga, menggunakan pendekatan bahasa, struktur, dan kultur yang relevan dengan masyarakat perdesaan atau bilisani kaumihi. Sederhananya dapat dipahami dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nomor 4, melalui pendekatan dan kerjasama dengan tokoh panutannya. Nomor 5, menggunakan bahasa lisan yang komunikatif.
Nomor 6, menggunakan metode pendekatan karya nyata atau amal. Yang ketujuh, melalui pemanfaatan sikap dan karakteristik yang positif. Nomor 8, membantu dalam mencari solusi dan problema sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang dihadapi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.